Materi pertemuan 1 hari ini adalah mengenai proses bisnis dan teknologi sistem informasi akuntansi sebagai materi pertama untuk mata kuliah via lanjutan. Sebelumnya, kita lihat dulu pada struktur organisasi. Di sini dari tingkatan lower level management, middle management, dan top level management. Untuk lower level management ini lebih transaction oriented dan sifatnya lebih operasional. Sedangkan middle management ini dari operasional dan sifatnya lebih tactical juga. Untuk top level management ini sifatnya lebih strategik ya, untuk daripada level informasi yang dibutuhkan dari tingkatan organisasi tersebut. Nah, untuk kualitas daripada informasi di sini dari tingkatan lower level management, middle manager, dan top level manager ini disajikan dalam bagian berikut ini dari karakteristik informasi, sumbernya, scope, level agregasinya, horizon waktu, currency, dan akurasi, dan frekuensi penggunaan. Kalau kita lihat di sini, di lower level management ini sifatnya lebih operational control, middle manager. Di sini karakteristiknya lebih manajemen control. Untuk top level manager di sini lebih perencanaan secara strategik. Ya. Sumbernya di sini lebih luas yang lower, karena yang foundation utama atau dasar utama dan sifatnya lebih internal, sedangkan top level di sini sumbernya lebih eksternal. Untuk dari scope-nya atau ruang lingkupnya di sini lebih sempit yang lower level, sedangkan top level di sini lebih luas. Kita lihat middle ini ada garis tengah, berarti di antara lower dan top level. Untuk level daripada agregasinya di sini lebih terperinci atau detail yang lower level, sedangkan top level ini di sini lebih agregat. Untuk horizon waktu, lower level sifatnya lebih historis, sedangkan top level di sini lebih untuk prediksi masa depan. Untuk currency, di sini lower level lebih highly current, jadi ini lebih untuk tinggi, current keadaan terkini sekarang, sedangkan untuk top level, karena prediksi untuk masa depan, jadi lebih lama untuk waktu yang sebelumnya. Untuk required accuracy-nya lebih tinggi, sedangkan top level-nya lebih rendah. Ya. Untuk frekuensi penggunaannya lebih sering digunakan, sedangkan top level jarang digunakan. Untuk tipe sistem informasi sendiri, di sini ada electronic data processing system, management information system, decision support system, expert system, executive information system, dan accounting information system atau sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi itu adalah bagian daripada tipe sistem informasi. Sistem informasi akuntansi dan arsitektur aplikasi. Jadi kita mau melihat kaitan atau hubungan antara SIA dan teknologi informasi ini, hubungannya sangat erat atau terjalin cukup erat. Manfaatnya ada 3 poin utama yang dasar, yaitu otomatisasi, informasi, organisasi, dan komunikasi. Otomatisasi di sini artinya semua sifatnya lebih otomatis atau lebih real time, ya, khususnya untuk laporan keuangan. Jadi yang biasanya sulit dilakukan itu akan lebih cepat, ya, dan tidak hanya dengan manusia saja. Lalu untuk informasi organisasi artinya informasi di sini karena dengan sifatnya teknologi atau computerized dan tidak manual, jadi di sini sudah canggih disajikan dalam bentuk database yang bisa lebih luas. Bisa misalnya 1 miliar rekor baru setiap hari. Contohnya di gudang data Walmart. Untuk komunikasi di sini juga sebagai kunci dari pengembangan sistem informasi akuntansi. Ada yang dikenal dengan electronic data interface atau pertukaran data secara elektronik dengan menggunakan teknologi. Di sini mengizinkan untuk data antara
pemasok dan pabrik itu bisa terjalin dengan real time. Jadi, untuk evolusi arsitektur aplikasi arsitektur sebagai fokus awal dari SIA di sini, segala sesuatunya sifatnya lebih otomatis dan perencanaan fungsional dan kontrol organisasi juga bisa dengan cara-cara yang lebih baru. Ada 3 fokus utama, itu fokusnya lebih ke pelanggan atau yang dikenal dengan sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management. Itu mengolah semua kontak dengan pelanggan, ya, dari seluruh departemen atau beberapa departemen yang berbeda dalam organisasi, misalnya layanan dari penjualan, lalu penagihan, dukungan, dan kontrol kualitas. Dan yang kedua adalah dari rantai pasokannya atau sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Ini mencakup perencanaan dan manajemen semua kegiatan dari yang berkaitan dengan produk, itu dari pengadaan, konversi, dan manajemen logistik. Sedangkan di sini untuk perusahaan yang terhubung itu bisa lebih kerjasamanya lebih luas dan lebih maksimal untuk memanfaatkan nilai ekonomi mereka dari segi output-nya. Dan dari segi untuk permintaan produk yang lebih direncanakan atau perangkat lunak yang berkaitan dengan requirement planning atau dikenal dengan material requirement planning, ini yang membantu manajemen dalam mengelola persediaan dan penjadwalan produksi. Proses bisnis atau bisnis proses jadi didefinisikan sebagai rangkaian tugas yang saling terkait yang melibatkan data, unit organisasi, dan urutan waktu yang logis. Nah, proses bisnis ini biasanya dipicu atau selalu dipicu oleh beberapa peristiwa ekonomi yang telah jelas dari titik awal dan akhirnya. Misalnya proses manajemen pesanan pelanggan di sini awalnya, dan karakteristik utama dari proses bisnis biasanya tidak selalu terbatas pada satu area fungsional, bisa terkait dari bagian sistem informasi yang ada atau bagian organisasi. Untuk model referensi dari proses bisnis di sini, biasanya mengkategorikan atau mengevaluasi dari beberapa jenis peristiwa dan kegiatan ekonomi yang sama untuk menentukan proses bisnis dari secara umumnya. Ini termasuk ada 11 di sini proses bisnis yang ada biasanya dalam perusahaan itu terkait pengadaan, dari pembelian pesanan meminta tawaran dan lain-lain, logistis penjualan masuk, ini berkaitan inventories, kontrol, pembelian ke pemasok dan lain-lain, lalu operasi manufaktur, berkaitan dengan produksi, pemesanan dan lainnya, logistik penjualan keluar, penjualan dan layanan, pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi, keuangan, penelitian dan pengembangan teknologi, dan tata kelola. Tata kelola ini misalnya tata kelola perusahaan, tata kelola IT, dan manajemen strategis, dan lainnya. Proses bisnis itu sendiri dibedakan berdasarkan aktivitasnya, ada aktivitas yang utama atau primary process, ya, dan aktivitas pendukung atau supporting process di sini. Aktivitas utama itu terkait dengan kegiatan jasa pelayanannya, lalu marketing dan penjualan, outbound logistik, produksi, dan inbound logistik. Untuk yang pendukung, di sini dari infrastruktur organisasi, dari human resource management, pengembangan teknologi, dan prosedur. Ya. Biasanya di sini fokusnya itu dikaitkan dengan model fungsional ERP yang disajikan dalam gambar 14A ya, yang dari buku textbook di sini. Botner itu ERP dihubungkan dengan EAS di sini untuk kepentingan utama pengembangan daripada ERP itu sendiri. Nah, untuk aktivitas dibedakan utama dan pendukung ini ditunjukkan atau berdasarkan daripada teori Porter Value Chain Model ya. Jadi perusahaan di sini
menentukan rantai aktivitasnya yaitu sebagai proses. Yang dilakukan oleh perusahaan itu memberikan nilai tambah pada produk tujuannya. Untuk value chain, mendefinisikan proses bisnis dalam hal rantai nilai yang populer karena rantai nilai menyediakan cara yang sederhana dan efektif untuk melihat kegiatan perusahaan dengan cara yang cocok untuk menganalisis keunggulan kompetitifnya. Jadi ini tujuannya dibedakan seperti itu untuk keunggulan persaingan atau secara kompetitif. Model ini untuk kepentingan utama bagi manajer dan proses dalam optimalisasi perusahaan untuk perubahan nilai sebagai bagian dari strategi dan tujuan bisnis organisasi. Proses bisnis utama melibatkan kegiatan yang secara langsung menambah nilai pada produk perusahaan dan mendukung proses bisnis yang melibatkan kegiatan yang secara tidak langsung menambah nilai dan proses utama. Jadi ini yang dilihat yang mana proses utama dan mana sebagai proses pendukung ya untuk menambah daripada nilai perusahaan itu. Dan menambah nilai produk yang menambah nilai jual daripada produk perusahaan itu. Nah, ini sebagai bagian 1.4 yang menampilkan struktur organisasi dengan ERP. Di sini ERP jika dilihat dari sudut pandang SIA, struktur organisasinya akan seperti ini. Yang utama tadi kita sudah tentukan operation dan service. Di sini sebagai struktur organisasi pendukung proses utama. Sedangkan proses pendukungnya adalah human capital management, financial, dan governance. Tata kelolanya. Untuk SIA sendiri ada di sifatnya financial atau pendukung di sini ya. Financial yang dibedakan financial and management accounting dan financial supply chain management. Sedangkan untuk tata kelola atau governance, di sini ada internal audit, capital and risk management, internal control management, dan whistleblower complaint. Untuk yang human capital management, di sini ada workforce analytic, workforce process management, talent management, dan workforce deployment. Dan sebagai aktivitas utama perusahaan, jadi proses utama, operation dan service, operation ini dibedakan menjadi inbound and outbound logistik, production and deployment, dan sales and service. Sedangkan service di sini dibedakan jadi legal, research and development atau R&D, quality management dan asset management, information technology, dan travel management. Untuk operation process model di sini, proses tata kelolanya itu berkaitan antara procurement, production, dan penjualan dan marketing. Dan untuk proses pendukungnya adalah finance, accounting, dan human resource di sini ya. Procurement dan production ini berkaitan dengan akuntansi langsung. Lalu untuk marketing dan penjualan juga berkaitan dengan akuntansi. Dan ini ada lingkaran, semua hal ini, 4 hal ini berkaitan, procurement, production, sales, dan marketing. Tapi kalau kita lihat, lebih banyak tanda panah yang ada hubungan timbal balik itu adalah dengan bagian akuntansi. Semua perlu dicatat dan perlu dilaporkan. Sehingga berkaitan dengan akuntansi, nanti keluarannya adalah laporan keuangan. Model untuk proses bisnis itu dibedakan menjadi 2 bagian besar, yaitu model rantai pasokan dan model proses operasi. Model rantai pasokan ini fokusnya pada barang. Ini hanya termasuk dalam mengoptimalkan barang itu ada atau pengadaan barang saja, tidak termasuk pemasaran. Jadi hanya termasuk logistik masuk, produksi, outbound logistik, penjualan, dan layanan. Sedangkan untuk model proses operasi, ini berbeda daripada model rantai pasokan, ini karena mencakup semua proses dalam organisasi. Itu melibatkan 3 kelompok bagian dalam proses organisasi, yaitu operasional yang sifatnya proses, yang sifatnya pendukung, dan yang sifatnya sebagai proses tata kelola. Dan ada 3 proses operasional yang utama, yaitu tadi 3 siklus, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus produksi.
Ya, pendapatan ini yang berkaitan dengan distribusi barang dan jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran terkait ya sampai berwujud sebagai pendapatan. Dan pengeluaran di sini terkait dengan penyelesaian kewajiban terkait. Dan siklus produksi ini berkaitan dengan transformasi sumber daya barang dan layanan untuk mendukung keuangan dan akuntansi. Jadi kita lihat kembali di sini bahwa untuk ERP di sini dari sudut pandang SIA, kalau kita lihat dari siklus transaksinya, kalau tadi sebelumnya sudah dilihat dari struktur organisasi, di sini kita lihat ada kaitan erat antara bagian operasi dan finance di sini ya, dan service. 3 ini yang saling berkaitan erat. Di sini kita lihat untuk service, di sini utamanya adalah produksi, pengeluaran, finance, dan pendapatan. Ini transaction cycle-nya seperti ini untuk service-nya. Sedangkan untuk operasi di sini dari inbound dan outbound logistik, production and deployment, dan penjualan dan jasa. Sedangkan untuk dari financial atau dari segi keuangannya, di sini financial dan manajemen accounting atau akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Lalu financial supply chain management atau di sini untuk rantai pasokan secara keuangannya, tapi pengelolaannya seperti apa? Yang sifatnya pembayaran dan penerimaan ini disebut financial supply chain management ya. Ini pasti berkaitan dengan kegiatan aktivitas secara pelayanannya itu pengeluaran, finance payment, dan pendapatan ya. Ini siklus transaksinya. Untuk yang operasi di sini yang sifatnya aktivitas operasi utama perusahaan ya. Ini itu tadi dari barang masuk, barang keluar, lalu penjualan dan jasa, ini operasi yang berkaitan dengan produknya langsung. Jadi daripada siklus gambar yang di awal sebelumnya itu disebut siklus pemrosesan transaksi, itu menjadi suatu gambar daripada siklus proses bisnis. Itu berkaitan dengan beberapa aplikasi sistem atau area fungsional yang merupakan proses sistem aplikasi transaksi yang terkait secara logis. Jadi siklus pemrosesan transaksi ini terdiri dari 3, yaitu siklus pendapatan yang berkaitan dengan mencakup aplikasi sistem yang melibatkan dari entry pesanan pelanggan, penagihan, piutang, dan pelaporan penjualan. Sedangkan siklus pengeluaran itu mencakup sistem aplikasi yang melibatkan pemilihan vendor, meminta, membeli piutang, dan penggajian. Dan siklus produksi mungkin termasuk sistem aplikasi yang melibatkan kontrol dan pelaporan produksi, biaya produk, kontrol inventaris, dan akuntansi properti. Sistem pemrosesan transaksi yang 3 ini disebut siklus karena ketika kita perhatikan itu adalah merupakan aktivitas kegiatan atau melibatkan rantai kegiatan yang sifatnya berulang-ulang yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi disebut sebagai suatu siklus. Nah, siklus transaksi secara operasional ini meliputi kegiatan keuangan dan kegiatan pelaporan. Ya. Kegiatan keuangan dan pelaporan ini berkaitan dengan manajemen dan pengendalian dan pengelolaan utang. Manajemen ini biasanya manajemen kas dan juga administrasi rencana tunjangan karyawan. Keuangan dan laporan memperoleh data akuntansi dan operasi di sini dari siklus dan proses lain data sedemikian rupa sehingga output luarannya itu berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi sendiri dibedakan menjadi 3 siklus, yaitu siklus pendapatan atau revenue cycle, siklus pengeluaran atau expenditure cycle, dan siklus keuangannya, yaitu financial cycle. Kalau kita lihat sebetulnya aktivitas utamanya itu adalah siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Dan siklus keuangan di sini tentu pencatatan secara keuangannya. Jadi berkaitan dengan expenditure cycle dan revenue cycle juga ya. Ini kaitannya expenditure cycle itu dimulai dari purchase order dan dokumen ada vendor invoice pada saat pengiriman dan persediaan ini
cycle-nya, berarti betul-betul terlihat di sini, atau siklus akuntansinya. Customer order, itu revenue cycle dokumennya ya, lalu mengumpulkan pembayaran dari konsumen, invoice. Nah, ketika pembayaran ini, makanya siklusnya disebut siklus keuangan atau financial cycle. Ya, untuk ketika transaksi berulang dan dicatat, dan ini ada persediaannya, ini betul-betul terlihat siklus akuntansinya. Struktur organisasi secara umum, di sini dari Presiden dan Vice President Administration, Treasurer, Vice President Production, Sales, Director Internal Auditor, dan Controller. Kita lihat di sini untuk bagian manajer akuntansi itu bagian dari Controller, Budgeting, Financial Reporting, Tax Planning, baru Accounting Manager. Dan ada beberapa bagian, Timekeeper, Billing, Accounting Receivable, Accounting Payable, Chief Accounting, Payroll, Expense Ledger, dan General Ledger. Nah, untuk fungsi daripada struktur organisasi sebagai sistem informasi department, ini sebetulnya ada sebagai pendukung controller di sini. Itu ada steering committee ini juga, manager sistem analis, manager programming, manager operation, manager technical support, dan manager user support. Berarti terdiri dari 5 bagian manager di sini. Dan ada beberapa bagian lagi di bawahnya yang bisa kita lihat di bawah ini. Untuk operasi di sini yang lebih banyak ada maintenance-nya, ada bagian librarian, data entry, dan computer operation. Demikian untuk technical support, ini ada programmer, communication analyst, dan database administration. Jadi Departemen Sistem Informasi Besar dengan organisasi fungsional yang ditampilkan di gambar slide sebelumnya. Di sini ada 5 fungsi utama, yaitu analisis sistem, pemrograman operasi, dukungan teknis, dan dukungan pengguna. Jadi di sini ada fungsi analisis, itu fokusnya pada identifikasi masalah dan proyek untuk sistem pemrosesan dan desain komputer. Sedangkan untuk fungsi pemrograman, itu tanggung jawab utamanya dari desain, pengkodean pengujian, dan untuk dibimbing daripada program komputer tersebut. Untuk fungsi operasi, ini dibebankan dari persiapan data, pengoperasian peralatan, dan pemilihan sistem. Dan fungsi dukungan di sini dibagi dua, ada yang sifatnya teknis dan untuk klien pengguna akhir. Yang teknis ini untuk spesialisasi di bidang secara teknis sebagai sistem operasi, perangkat lunak, manajemen data, dan desain database dan komunikasi. Sedangkan untuk dukungan penggunaan akhir, ini dukungan teknis personil layanan, fungsi dari Departemen Sistem Informasi. Data pada pengguna akhir, kita lihat perkembangannya dari pendekatan tradisional, lalu dengan menggunakan komputer, dan sedang dengan menggunakan cloud. Kalau tradisional itu kita menggunakan jasa sistem informasi yang ahli atau spesialis. Sedangkan ketika kita menggunakan pendekatan komputer, di sini ada database software atau personal komputer. Sedangkan untuk pendekatan cloud computing approach, di sini ada pelayanan pemrosesan data berbasis cloud. Jadi data itu disimpan lewat cloud. Jadi kalau kita lihat di sini, penyimpanan data itu lewat internet. Ada data storage sehingga bisa terhubung ke mobile, tablet, laptop, dan desktop. Ya, jadi untuk sifatnya yang e-commerce, e-business, ini data storage-nya lewat internet. Penggunaan teknologi dalam sistem informasi ini dikenal dengan quick response technology, yaitu sesuai katanya, quick dan response dengan penjelasan langsung, berarti cepat dan responsif konsepnya di sini. Quick response di sini berarti total quality performance atau dikenal juga dengan total quality management. Itu berarti menggunakan hal yang tepat pertama kali pada saat itu, ya. Jadi di sini untuk diperlukan produksi yang lebih high quality, efisiensi yang lebih tinggi secara operasional, dan juga peningkatan yang berkelanjutan secara operasional. Ini untuk strategi untuk tetap bertahan atau survive dalam organisasi pada saat ini.
Dan ada yang dikenal dengan RFID, yaitu yang menggunakan frekuensi radio identification. Itu teknologi penting dalam quick response system. Itu menggunakan small text yang sangat kecil, ya, yang ditempatkan dalam suatu benda atau objek, bisa sifatnya aktif dan pasif. Kalau aktif, di sini menggunakan baterai yang mentransfer dari sinyal radio ya secara digital untuk mengidentifikasi daripada suatu informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain atau suatu bagian ke bagian yang lain. Sedangkan yang pasif tag di sini tidak berisi internal baterai atau kekuatan untuk mentransmit sinyal radio. Dia hanya menggunakan waktu tertentu ya, ketika saat itu sinyal itu ada di mentransmisi. Semi pasif di sini bekerja ketika pasif take itu mentransfer sinyal transmitter dengan menggunakan baterai yang ada internal chipnya di sini ya. Secara aktif mentransmit dalam rentang atau jarak tertentu di sini, seperti halnya dengan passive take di sini, mentransmit secara distant bisa di mana saja dalam jarak tertentu dalam ratusan meter tertentu tergantung daripada tipe take dalam lingkungan operasi tersebut, ya. Jadi di sini untuk alur gambar quick response system itu ketika produk atau barang dijual retail itu kan ada scan barcode itu masuk langsung ke retail computer system. Lalu ditransfer ke elektrodata interchange itu langsung masuk ke vendor computer system dan dikirim ya. Jadi di sini pengantarnya ada QR code dengan URL tersebut bisa berkaitan. Ini bisa terkonek langsung dengan mobile camera phone dan langsung connect dengan website. Dengan quick response tadi, jadi konsep just in time lebih terbentuk pada saat ini ya. Jadi just in time inventory system yang biasa digunakan dalam proses manufaktur di sini dari purchase order untuk inventory itu dibuatnya secara demand pool. Jadi sesuai dengan permintaan baru produksi dibuat. Jadi fixed intervalnya biasanya monthly atau weekly atau bulanan atau mingguan. Jadi di sini untuk memperkuat basis restock store inventory level. Jadi artinya di sini level persediaan itu menstok atau meridi barang itu sesuai dengan permintaan barang. Jadi tidak ada persediaan yang usang atau menumpuk tidak dipergunakan. Dan konsep yang kedua adalah web commerce. Sekarang semua banyak menggunakan World Wide Web atau W3W di sini. Itu integral part daripada ekonomi, web commerce ini ya termasuk e-commerce dan e-business juga di sini. Jadi di sini tidak ada waiting line dalam salesperson produk informasi. Keuntungan bagi konsumen di sini ada waktu tunggunya lebih singkat dan lebih cerdas dengan menggunakan web software. Jadi customer atau konsumen itu bisa mempunyai jawaban yang lebih cepat dari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya complicated atau membingungkan bagi konsumen tersebut. Komplain bisa lebih cepat, respon juga lebih cepat ya. Untuk web-based transaction di sini secara normalnya atau biasanya dienkripsi untuk menjamin keamanan. Jadi kalau misalnya konsumen memasukkan data berkaitan dengan keuangan itu dikunci, ada enkripsi. Ada kode notifikasi yang harus dimasukkan, ada OTP sebagai tanda transaksi oke, ya. Untuk keuntungan dari merchant ini berkaitan dengan biaya yang bisa diminimalisir, ada penghematan biaya karena semua untuk pesanan sifatnya otomatis, tidak ada perlu pencetakan, billing dan sebagainya. Karena sifatnya tersaving secara elektronik, pesanan juga secara elektronik, tidak perlu ada print out pesanan ya. Lalu otomatis electronic encoding transaction data juga. Langsung otomatis di-encoding sebagai data transaksi. Jadi langsung masuk secara transaksinya itu otomatis. Jadi bagian akuntansi nggak perlu menginput lagi karena otomatis hanya perlu memeriksa
apakah ada yang pending transaksi dan sebagainya, tapi input transaksi tidak perlu dilakukan lagi. Lalu low overhead. Di sini overhead juga tidak perlu banyak untuk biaya overhead, hanya berkaitan dengan desktop, komputer, dan internet yang diperlukan. Lalu worldwide availability untuk company products di sini, ketersediaan worldwide juga sudah cukup banyak, internet sudah cukup luas. Lalu kemampuan dan kecepatan daripada update produk baru dan harga lebih cepat dengan internet. Sekian untuk materi pertemuan pertama hari ini. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa hubungan proses bisnis yang ada dalam suatu organisasi, ya, yang menghubungkan suatu proses yang ada dalam suatu organisasi berkaitan dengan aktivitas utama dan pendukung. Di sini ada 3 sifat tadi, otomatis, lalu informasi, organisasi, dan komunikasi. Dan aktivitas juga dibedakan menjadi 2 bagian utama berdasarkan quarter, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Utamanya khususnya berkaitan operasi dan servis pelayanan. Dan untuk pendukung ini berkaitan dengan financial pencatatannya dan juga teknologi informasi, ya. Dan untuk kalau dibedakan menjadi 2 bagian aktivitas untuk pengelolaan daripada data dan aktivitas tersebut, ada manajemen rantai nilai dan manajemen proses. Ya. Untuk manajemen nilai ini hanya berkaitan dengan pengadaan barang tersebut, sedangkan untuk manajemen proses ada berkaitan dengan pengelolaan seluruh aktivitas proses yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. Ya. Di sini untuk aktivitas proses ini perlu didukung juga oleh aktivitas pendukung. Tadi dibedakan aktivitas utama dan pendukung, ya. Teknologi informasi dan akuntansi di sini ada di aktivitas utama dan pendukung itu. Jadi di sini, walaupun sistem informasi ini sebagai aktivitas pendukung dan dibantu dengan teknologi informasi yang saling terjalin erat di sini sebagai aktivitas pendukung, ini menyajikan informasi yang lebih akurat dengan sistem informasi akuntansi, sehingga terbentuk laporan keuangan dari siklus transaksi yang ada, dan juga dengan teknologi informasi segala sesuatu dibantu lebih real time dan lebih cepat, apalagi dengan bantuan koneksi internet. Koneksi informasi dari satu bagian ke bagian lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan, misalnya pada provider atau kepada supplier, ini koneksi informasi akan lebih cepat karena koneksi atau data storage lewat koneksi internet, ya. Jadi disimpan sehingga bagian terkait yang membutuhkan informasi tersebut itu dapat mudah mengaksesnya dan lebih cepat, ya. Just in time juga lebih terbentuk di sini.